Perkenalkan, nama saya Victoria Grianta Dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Sumber. Perkenalkan, nama saya Firman Hulu. Perkenalkan, nama saya Sofian Raditya Putra. Perkenalkan, nama saya Julian Dahulu. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang kawasan utara dan kawasan selatan. Yang pertama saya jelaskan tentang kawasan negara-negara utara. Negara-negara kawasan utara ini tergabung dalam Group of Seven atau G7. Ada Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Prancis, Italia, Jerman, dan satu negara Asia yang masuk ke dalamnya adalah Jepang. Kalau kawasan selatan ini memiliki negara-negaranya bergabung ke dalam kelompok 77 atau G77 yang ada di dalamnya seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan lain-lain sebagainya. Adapun tujuannya yaitu kerjasama ini adalah pertama, menghormati hubungan antar negara-negara industri atau kawasan utara dan negara-negara berkembang kawasan selatan. Kedua, mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam melindungi perekonomian dunia. Yang ketiga, membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan nasional. Kerjasama kawasan utara selatan adalah, kerjasama selatan ini adalah kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Hubungan kerjasamanya diawali sejak diadakannya pertemuan antara negara-negara produsen minyak dengan negara-negara konsumen. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama kawasan utara dan selatan. Pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 2021 jadi pertemuan antara kawasan utara dan kawasan selatan. Negara yang hadir sebanyak 22 dari 5 benua. Tujuannya untuk mengubah syarat-syarat perdagangan antara negara-negara industri dari kedua kawasan tersebut. Pertemuan itu membahas hal-hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Faktanya, hubungan kawasan utara dan selatan justru hanya menguntungkan pihak utara. Kawasan utara terus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia kawasan selatan. Dampaknya, hubungan antar kawasan tersebut berjalan dengan baik. Pada saat konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 di Jakarta pada tanggal 1 September sampai 7 September 1992, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari gerakan non-blok. Pada saat itu Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan selatan. Tujuannya itu difokuskan kepada masalah perdagangan barang komoditas internasional. Kita akan menjelaskan ciri-ciri kawasan utara dan selatan. Ciri-ciri selatan yaitu terbagi 7. Negara agraris, negara berkembang, teknologi berkembang, melimpah bahan baku, pendapatan per kapita rendah, akan pertumbuhan penduduk tinggi, akan pengangguran tinggi. Ciri-ciri utara yaitu terbagi 7, yaitu negara industri, negara maju, teknologi maju, membutuhkan bahan baku, dan pendapatan per kapita tinggi, akan pertumbuhan penduduk rendah, akan pengangguran rendah. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu negara-negara di kawasan selatan juga mengingatkan komposisi yang adil sehingga dapat saling menguntungkan dari penjualan komoditas tersebut. Nah, hal ini itu terangkum dalam kerangka neo-progressive government atau kemitraan bagi perkembangan, sehingga perlu juga diadakannya dialog antara selatan dengan selatan. Kemudian pada tahun 1979 jumlah negara berkembang semakin banyak, ini mencapai 150 negara. Pada tahun itu, melihat hal itu, PBB kemudian membentuk Committee Nation Convention on Trade and Development atau UNCTAD. Organisasi tersebut dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan kebijakan ekonomi atau perdagangan antar negara di dunia agar menguntungkan semua pihak. Baik, saya akan melanjutkan materi kami. Pertemuannya itu digelar pada tanggal 7 April tahun 1975 di kota Paris atau Prancis.
Pertemuan yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan Prancis ini dilanjutkan dengan konferensi kerjasama ekonomi internasional yang diadakan pada tanggal 16 sampai 18 September 1975 di kota yang sama. Pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai kerjasama utara atau selatan. Maksudnya, dalam kedua kawasan tersebut terdapat pengelompokan beberapa negara, seperti kawasan utara. Negara-negara yang masuk ke dalam kawasan itu adalah negara-negara yang maju secara geografis, terletak di negara Eropa Barat, Amerika, dan Kanada. Sedangkan beberapa negara yang masuk ke dalam kawasan selatan adalah negara-negara berkembang yang secara geografis terletak di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Demikian kelompok kami, sekian dan terima kasih.